Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Tama. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia masih memakai mode demokrasi liberal, tapi sistem ini bikin kabinet selalu jatuh bangun dalam waktu 9 tahun. Ada 7 kabinet yang bubar. Partai politik juga saling tarik menarik kepentingan, membuat keputusan negara tidak stabil. Ditambah lagi ekonomi ambruk, inflasi tinggi, harga naik, dan rakyat semakin tertekan. Presiden Soeharto akhirnya menilai sistem ini tidak cocok untuk Indonesia. Lalu di sini ada 3 penyebab utama munculnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, konstitusi membuat undang-undang dasar baru yang menyebabkan negara tanpa arah. Yang kedua, instabilitas politik karena terlalu banyak partai dengan kepentingan berbeda. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu inflasi. Nah, inflasinya itu mencapai lebih dari 100% setiap tahunnya. Lalu yang ketiga ada dekret pada 5 Juli 1959. Nah, di sini Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua kembali ke UUD 1945, yang ketiga pembentukan MPRS dan PDPAS. Nah, tindakan ini tuh menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Lalu demokrasi terpimpin itu memiliki 6 ciri. Yang pertama, kekuasaan presiden sangat dominan. Yang kedua, peran partai politik dibatasi. Yang ketiga, militer berperan ganda dalam pemerintahan. Yang keempat, muncullah konsep Nasakom yang menyatukan nasionalis dan nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima, DPR hasil pemilu dibubarkan, diganti DPR GR pemilihan presiden. Yang keenam, kebebasan pers semakin terbatas. Lalu di sini ada dampaknya. Dampaknya terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak positif. Nah, dampak positifnya tuh ada stabilitas politik jangka pendek. Yang kedua, Indonesia tampil kuat dalam politik luar negeri. Yang terakhir dalam dampak positif tuh ada semangat persatuan melalui konsep seperti gotong royong. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya kekuasaan terlalu terpusat ya. Terus ada kebebasan politik menurun. Yang ketiganya ada ketegangan ideologi meningkat, trauma antara TNI dan PKI. Yang keempat ada ekonomi makin memburuk, bahkan inflasi mencapai 600%. Yang terakhirnya ada menjadi salah satu pemicu menuju krisis 1965. Lalu di sini ada bagian penutupnya. Demokrasi terpimpin adalah upaya Indonesia mencari sistem politik yang dianggap paling cocok. Masa ini memberi stabilitas, tapi juga meninggalkan banyak konversi. Dari sejarah inilah kita belajar bahwa kekuasaan harus seimbang, tidak boleh terlalu terpusat maupun terlalu bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.